Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan membahas tentang filosofi cabai ya saudara-saudaraku. Dan saya tadi keliling-keliling di sekitar rumah. Saya ketemu dengan sebatang cabai yang cabai ini tidak ditanam tetapi tumbuh sendiri ya saudara-saudaraku. Dan sekarang baru saja mulai buah. Nah ini baru ada 2 biji buahnya, tapi bunganya sudah banyak sekali saudara-saudaraku. Dan ketika kita berbicara masalah cabai saudara-saudaraku, yang terbayang oleh kita adalah pedas ya saudara-saudaraku. Hanya satu saja, pedas itu saja ya. Kalau kita membayangkan ketika kita memakan cabai tanpa apa saja, artinya tanpa makanan yang lain, itu pedas sekali ya. Mungkin dirasakan di bibir ini seperti wah terbakar, di mulut juga seperti terbakar. Nah seperti itu gambarannya ketika kita makan cabai tanpa makanan yang lain ya, itu saudara-saudaraku. Nah apa saja sih falsafahnya? Saya hanya sedikit mencatat sebenarnya saudara-saudaraku, bahwa yang pertama itu cabai itu hanya buahnya ya yang berguna. Itu cabai itu hanya buahnya yang berguna, daunnya ini tidak ada yang makan, kemudian batangnya, rantingnya dan sebagainya juga tidak ada yang makan. Itu ya, artinya tidak ada orang yang memakan daun cabai, ranting cabai, batang cabai, akar cabai. Itu kegunaannya kita belum tahu persis, tetapi hanya buahnya. Nah ini menggambarkan apa saudara-saudaraku? Bahwa cabai itu menggambarkan hanya ilmunya yang berguna. Artinya filosofinya itu cabai itu yang tidak berguna, daunnya, rantingnya, batangnya, kemudian akarnya, tetapi hanya yang berguna itu adalah buahnya. Begitu juga sebagai manusia itu ada orang itu yang hanya berguna ilmunya saja itu ya. Yang lain itu tenaganya ya, kadang-kadang pikirannya apa, kemudian yang lain, pokoknya ya hanya ilmuwan saja ya, ilmunya saja yang selalu berguna bagi orang lain. Begitu, nanti saya kupas satu persatu saudara-saudaraku. Kemudian bahwa cabai ini ya, rasanya pedas sekali. Nah rasa pedas itu filosofinya itu seperti masalah saudara-saudaraku ya, seperti masalah. Begitu orang mendapat masalah ya, mendapat ejekan, fitnah, kemudian mungkin masalah yang lain, itu seperti makan cabai ini, panas sekali ya, panas sekali terasa itu. Tapi bagaimana kalau masalah itu atau ya sekali lagi masalah itu diramu ya, diramu menggunakan paling tidak ya ada 3, yaitu syukur, ikhlas dan sabar saudara-saudaraku. Itu ya akan menjadi nikmat, seperti cabai kalau di ya ramu dengan bawang merah, kemudian bawang putih, kemudian menggunakan garam, kemudian menggunakan penyedap rasa, menggunakan terasi. Nah nanti dimakan dengan lalapan ya, itu luar biasa nikmatnya. Nah seperti itu juga ketika kita menghadapi masalah ya saudara-saudaraku. Ketika kita menghadapi masalah itu ya, kalau masalah itu kita ramu dengan syukur, dengan ikhlas, dengan sabar menghadapi masalah itu, kemudian kita selesaikan dengan berbagai pemikiran kita ya, seperti kita makan sambal yang diramu dengan berbagai macam
bahan tadi ya saudara-saudaraku. Nah, hendaknya juga seperti itu kita menghadapi permasalahan, fitnah, dan sebagainya yang berupa masalah yang sangat luar biasa. Hendaknya kita gunakan ikhlas, sabar, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian itu diselesaikan dengan cara yang tenang, baik, begitu ya. Itu akan menjadi nikmat ya saudara-saudaraku. Nah itu saudara-saudaraku, kemudian yang kedua bahwa cabai itu buahnya sangat pedas ya saudara-saudaraku. Cabai itu buahnya sangat pedas. Apa ini yang dimaksud? Yaitu tadi menggambarkan kritik itu sangat tajam atau pedas. Kritik itu sangat tajam atau pedas. Kalau tadi masalah, nah ini khusus tentang kritik ya. Kritikan itu sangat tajam, sangat pedas. Ketika kita mendapat kritik gitu ya, mendapat kritik dari seseorang, itu akan terasa pedas ya, terasa tajam, menusuk hati, bahkan begitu. Padahal saudara-saudaraku, ketika kritik itu kita terima kemudian dengan hati yang tenang, itu akan terasa seperti cabai tadi ya, panas nanti akan hilang dengan sendirinya ya pedasnya itu, dan akan terasa nikmat karena lama juga itu akan hilang, tetapi itu akan menjadi nikmat ya, dan mau menjadi kekuatan di dalam tubuh kita ya saudara-saudaraku. Nah, di sini apa saja sih atau siapa saja sih yang sering sekali mengkritik kita, yang terasa tajam dan terasa pedas itu saudara-saudaraku? Yaitu yang pertama saudara-saudaraku ya, yang pertama itu akademisi ya saudara-saudaraku ya, akademisi saudara-saudaraku, bahwa itu akademisi itu kalau berbicara itu ya luar biasa hebatnya. Nah ilmunya saja yang dipakai ya, ilmunya saja gitu. Tapi kalau suruh pamannya mengkritik presiden, suruh jadi presiden ya tidak bisa. Mengkritik menteri untuk jadi menteri ya belum tentu bisa. Mengkritik gubernur, bupati, suruh jadi gubernur atau bupati ya tentunya tidak bisa, begitu ya saudara-saudaraku. Kemudian yang kedua, komentator. Nah, komentator ini luar biasa kalau di Indonesia apalagi ya. Komentator ini luar biasa. Nah, komentator bulu tangkis, komentator sepak bola ya, komentator voli yang bukan dari pemain atau bukan olahragawan, dia itu luar biasa, malah lebih pintar dari yang mantan olahragawan itu tadi hebatnya, karena yaitu teorinya luar biasa. Nah, di sini sering sekali terasa pedas, terasa tajam oleh si atlet, tetapi sesungguhnya itu berupa kritikan, berupa masukan yang luar biasa, dan ketika dipakai juga luar biasa ya saudara-saudaraku. Kemudian yang ketiga itu adalah politisi. Politisi itu kalau berbicara wah luar biasa, tapi kalau suruh melakukan ya umpamanya mengkritik, sekali lagi mengkritik presiden, mengkritik menteri, mengkritik pengusaha, mengkritik bupati, gubernur ya seperti itu. Tapi ketika suruh menjalankan sendiri ya tentunya belum tentu dia bisa. Ya ada sih beberapa politisi yang bisa menjadi pejabat itu ya ada, tetapi ya kebanyakan kalau tasenya itu ya sedikitlah yang bisa melakukan seperti itu. Kemudian yang keempat saudara-saudaraku, tentunya yang tajam ya kritikus ya. Kritikus itu tajam sekali ketika bicara, karena ya bisanya hanya mengkritik gitu ya. Itulah karena pekerjaannya seperti itu. Nah, itu loh saudara-saudaraku. Nah, ketika kita membahas tentang filosofi cabai ya seperti itu. Terasa pedas ketika kita merasakan permasalahan, merasakan kritikan, itu terasa pedas. Tetapi apabila permasalahan kita ramu, kritikan itu kita terima dengan tenang, itu seperti tadi ya, bagaikan cabai yang sudah
campur dengan bawang merah, bawang putih, kemudian garam, kemudian terasi, dimakan dengan ya digiling tentunya ya, atau diulek terus dimakan dengan lalapan, itu terasa nikmat sekali ya saudara-saudaraku. Begitu ya filosofi tentang cabai saudara-saudaraku, mudah-mudahan bisa menjadi menjadi istilahnya ilmu tersendiri bagi kita ya, bermanfaat bagi kita. Mudah-mudahan kita belajar dengan pedasnya cabai ya saudara-saudaraku. Begitu dulu saudara-saudaraku, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.